Selamat sore teman-teman. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya kakeknya di sini. Oke, jadi seperti yang kalian sudah baca di judul, hari ini saya mau kasih lihat kalian perkembangan di kebun. Jadi saya punya suami tercinta, sepertinya setiap tahun, terutama musim panas tuh pasti dia punya proyek baru. Dan ini dia punya proyek baru, cara di depan rumah. Dia lagi mau bikin kayak parkiran atau garasi, parkiran mobil lah ya, garasi begitu, tapi tanpa atap, buat dia punya ipar tercinta. Dia bilang nanti dia mau taruh papan nama di sini, ini khusus buat keluarganya Ibu RT di Belanda. Karena mereka biasanya kalau datang bawa mobil tuh kan antara parkir di samping sini, kalau tidak itu parkir di depan kita per rumah. Jadi tahun lalu itu kita sudah bayar ekskavator kah, barang apa begitu untuk kasih bolongan kah, kasih lubang di sini. Baru belum sempat bikin dia punya batu-batu ini dang. Nah kebetulan summer tahun ini dia punya project di sebelah sana itu. Tidak boleh pukul mobil. Ya jadi kebetulan Paul punya proyek yang di samping rumah sana itu sudah selesai tahun lalu. Makanya dia mulai dengan proyek yang baru sekarang tuh. Dia baru pesan, dia punya batu-batu, terus bikin pondasi di sebelah sini, udah selesai pondasinya, tinggal yang sebelah sana juga. Terus ini nanti saya tidak tahu dia batu-batu ini kayaknya buat pele di bagian sini supaya tanah tidak longsor begitu. Dan di sini saya baru lihat tadi ada pasir, bukan pasir sih, kayaknya batu-batu gitu, untuk nanti kayaknya dihamburkan di bawah sini. Saya juga tidak terlalu paham teman-teman. Pokoknya intinya ini ada bahan-bahan batu-batuan. Terus apa ini? Ini kayak papan tapi dari batu. Terus ini juga kayak batu-batu bata. Katanya di atas itu untuk kolam renang juga dia ada bikin kayak teras begitu. Mari kita lihat. Saya pupai tua ini, si Paul ini kayaknya tuh kayak setiap tahun pasti ada saja proyek baru yang dia bikin. Tahun lalu kan di sebelah di taman itu dia bikin, kita punya tempat nongkrong sama dia bikin ini buat kolam renang jadi-jadian yang buat anak-anak ini. Oh dia sudah mulai sama ini yang untuk pele-pele begini, dia baru bikin juga tahun lalu. Oh begini, oh tadi yang papan batu-batu yang saya bilang kayak papan begitu, ternyata fungsinya untuk ini. Bagono. Lihat ini Paul ini kayaknya dia punya pekerjaan salah. Kayaknya dia punya cita-cita jadi tukang tapi kerja jadi guru. Soalnya saya bilang begini, katanya sudah, ini pokoknya proyek yang ini selesai, saya sudah tidak mau lagi, saya mau istirahat. Setiap kali dia bikin proyek itu begitu. Kalian ingat kita punya di samping rumah yang dulu tuh kita punya taman itu tidak begitu ya, tidak rata. Dia kayak agak sedikit bergunung begitu. Itu Paul yang kasih rata sendiri. Saya kasih lihat kalian ya. Oke. Kita sekalian pergi kasih salam dulu sama ini Bapak Paul. Aduh, Mbak Angin nih. Saya takut ini kalian punya telinga sakit. Hai sayang. Hai cintaku. Aduh. Hai cintaku katanya. Gemetar saya mendengarkannya. Apalagi kau bikin ini sayang? Udah tanam apel apa nih? Apel Jonah Gold. I have no idea what it is. Tapi yang kecil. Oh yang ini kecil. 3 meter maksimal. Maksimal, itu lebih bagus. Makin pendek makin bagus. Ya betul. Nah itu yang tadi saya bilang tembok yang di taman. Jadi buat kalian yang baru bergabung, belum terlalu kenal dengan kita punya keluarga dan kita punya kebun dan taman rumah. Jadi sekarang ini saya lagi berdiri saya punya lokasi kebun itu di depan rumah kami. Bagus sekali. Iyo. Itu lagi. Serius, saya baru duduk sih. Tadi saya bicara baru saya lihat ke sana. Bagus sekali loh pemandangan. Ini di kamera tidak terlalu kelihatan berwarna ya. Jadi kita punya kebun itu di sini, di seberang jalan rumah kami.
Terus di samping rumah kami itu ada taman yang biasanya kita pakai juga buat nongkrong kalau musim panas itu untuk kayak barbekyuan. Terus kalau misalnya kita ada acara-acara ulang tahun yang undang banyak orang atau acara makan-makan yang undang banyak orang tuh kita bikin tenda begitu di taman situ atau tidak di parkiran mobil di bawah karena lumayan luas. Kalau di sebelah sini itu kita lebih fungsikan buat tanam menanam, panen memanen. Dan tahun lalu itu baru ditambahkan si kolam renang buat anak-anak itu. Sebenarnya dia buatnya tuh waktu itu motivasinya buat saya ya Pak ya. Gara-gara dia, iya. Nah jadi kayaknya saya sudah pernah bilang di salah satu saya punya video juga. Paul itu dia punya motivasi pertama kali untuk bikin kolam renang itu gara-gara waktu saya ke Spanyol itu kan kita ke pantai ya. Terus saya pakai bikini. Saya tuh hampir tidak pernah pakai bikini. Itu kayaknya pertama kalinya deh. Saya pakai bikini baru saya kirim foto ke dia. Dia langsung bilang, "Wah, saya mau kau pakai bikini tapi harus di kita punya rumah saja." Jadi dia bilang supaya ada alasannya dia bikinkan saya kolam renang itu. Tapi karena waktu itu darurat kayak pengen cepat-cepat jadi dia bikinnya cuman dia kebetulan juga itu dia dapat kasih hadiah dan dia punya murid-murid. Jadi ya kita pakai kolam renang sementara tapi mungkin kedepannya nanti kita bakalan bikin kolam renang yang permanen juga di situ. Tapi sejauh ini sih baru yang seperti itu. Oh ini by the way dia baru tambah beberapa tumbuhan lagi. Apa saja yang kau sudah tambah sayang? Ih ini blueberry sumulai apa ini? Sumulai keluar dia punya kuncup kah, pucuk kah, barang apa ini? Apa yang kau sudah tambah? Oh ini pohon cherry. Itu apa? Itu yang cherry. Oh cherry, pir, sama pir. Dan di sana di mana? Aduh sayang tolong saya mau turun di sini. Ini agak. Gimana? Gendong. Lompat saja sudah. Takut saya ini terlalu tinggi. Ini 1, 2, 3. Tidak Orang berani. ngambung ke dia. Aduh ini masalahnya tanah lembek. Ah, ya ampun. Oke. Itu Apa? baca das ist glaube ich Felsenbirne. Oh. Felsenbirne apa itu? Ini juga pir tapi jenis tertentu saya tidak tahu. Katanya enak. Seperti berry. Seperti berry. Saya ulangi saja apa yang oh yang kayak di papi punya kebun. Itu beda. Oh. Pokoknya inilah teman-teman kayak di gambar itu ya. Itu buat bikin karena matahari. Nanti Oh. Oh dia bisa jadi besar pohon ini. Ya seperti ini mungkin. Oh. Ya pokoknya begitulah. Ih kulit ada bunga loh. Cantik. Bunga apa ini? Bisa kita selamatkan. Kayaknya bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Saya juga penasaran. Saya bilang dia, kok ini setiap kali bikin proyek dia selalu bilang, aduh saya sudah capek kayaknya habis ini nih istirahat. Saya sudah tidak mau lagi bangun-bangun. Karena kalau ada free time saya pengen rebahan saja gitu. Mana? Rebahan. Tidak pernah rebahan lagi-lagi nih. Tapi saya senang juga saya ikut menikmati. Karena dia punya hasil kerja juga bagus dan rapih ya. Nanti saya mau kasih lihat kalian tembok yang tadi saya bilang. Dia pintar-pintar kerja-kerja kayak gini juga. Makanya kita beruntung ya. Kayak dia bisa melakukan banyak hal. Jadi kita tidak perlu kayak bayar orang untuk bikin. Terus dia juga suka. Saya tanya dia kenapa kok suka sekali kan bikin capek diri. Maksudnya kan bisa bayar orang ya. Bisa lebih cepat dan lebih rapih juga mungkin ya. Tapi dia bilang dia suka bikin-bikin kayak begitu. Karena menurut dia tuh kalau misalnya sudah selesai dan dia lihat-lihat itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Katanya si bapak dia kerja tuh bahkan sambil gendong-gendong anak kayak begitu tapi dia menikmati itu kan yang terpenting. Oh terus kalau kalian ingat summer tahun lalu itu di sini kita tanam jagung jadi dia kayak jadi pelindung juga supaya orang tetangga dari sana tuh tidak bisa langsung lihat kita di sini kalau kita berenang dengan anak-anak. Terus kita kemarin tuh nongkrong di sini kita taruh kayak ayunan begitu, terus tempat duduk buat anak-anak juga kalau misalnya mereka mau istirahat. Tapi ini sekarang Paul sudah tanam kayak pohon ini gini kayak pohon pinus, pohon natal begitu. Nanti kalau dia besar dia bisa lebih melebar dan bisa jadi pelindung. Iya kan Bapak? Ya. Betul, terus ini ada bunga narsis supaya cantik-cantik sedikit kita lihat nanti. Kira-kira ini targetnya kapan selesai? Bulan depan. Bulan depan katanya. Berarti summer ini kita sudah bisa duduk-duduk di sini.
Artinya? Ya, kalau panas anak-anak mau mandi. Oke. Terus yang saya sukanya itu di sini pohon ceri tuh. Jadi nanti kalau cerinya berbuah kita bisa ambil saya dari sini mungkin pakai tangga sedikit. Baru kita langsung petik-petik. Semoga tahun ini dia berbuah banyak ya, doakan. Soalnya tahun lalu, halo, kita putar tangga. Soalnya tahun lalu tuh tidak terlalu banyak buah tuh sayang toh. Tapi tahun dingin toh. iya sih, karena dia sudah mulai berbunga, baru tiba-tiba turun salju lagi. Jadi mati semua dia punya itu, bakal buah. Terus tahun ini seharusnya nih kita punya apel, apa namanya nih, apel yang di atas, apel hijau tuh dia akan berbuah banyak. Karena kita punya apel tuh dia berbuah 2 tahun 1 kali, dan tahun lalu tuh dia tidak terlalu banyak berbuah. Jadi tahun ini dia pasti bakal mengeluarkan banyak buah, doakan teman-teman. Nanti saya bakalan update ke kalian. Saya suami ini sangat memikirkan dia punya anak-anak dan dia mau kalau dia kerja itu anak-anak sambil main-main di luar kayak begini. Makanya dia sediakan di sini tuh kayak ember dengan penuh pasir terus sama skop-skop anak-anak ini supaya anak-anak betah main di sini. Padahal di sana itu mereka sudah punya itu sandbox gitu, box buat pasir di mereka punya taman bermain. Saya kasih lihat kalian ya. Ini juga raised bed semua nih Paul bikin sendiri teman-teman. Dia kreatif sekali sama suami. Oh. Nah, yang saya mau kasih lihat ke kalian itu ini, tembok-tembok ini. Ini Paul yang bikin semua sendiri. Tuh. Dia yang kasih rata sendiri, dia yang bikin pondasinya sendiri, dia bangun sendiri. Terus bahkan waktu itu tuh dia tidak tahu bagaimana caranya bikin tangga ini kan. Waktu itu kok tidak mau bikin tangga toh? Sebenarnya tidak. Iya, tapi karena waktu itu saya lewat berhampir saya terpelincir. Apa sih bahasanya? Tergelincir. Nah, jadi dia bikinkan tangga. Jadi juga tangga ya beginilah. Darurat. Tuh. Merajuk yang satu. Tuh biasanya kalau kita ada acara party begitu kita bikin tenda, kalau tidak di sini di depan ini di parkiran. Iya cantik sekali. Oh iya bunga ceri. Hah? Peach. Asu, saya kira ini cherry. Fierce. Oh iyo peach. Ternyata. So mulai berbunga lihat ya, cantik sekali. Semoga dia bisa berbuah kan. Di sana lebih. Oh iya di sana juga ada. Hai. Halo. Halo. Iya, bagus saya baru lihat. Halo. Ih, cantik sekali. Tuh. Nah, di sini nih sebenarnya ada pasir juga buat anak-anak main. Tapi dia mau di mana dia kerja, dia pun anak-anak juga ikut jadi dia pasang lagi sana pasir. Bagus. Terus ini tahun lalu tuh yang dia bikin ini tempat nongkrong proyeknya. Proyek yang tadi saya bilang. Terus ini meja ini sebelumnya ada di balkon, tapi karena nanti kita mau beli meja yang baru buat di balkon, jadi dia kasih pindah meja ini di sini supaya kalau kita barbekyuan bisa langsung makan di sini. Kursi-kursinya ada di situ semua. Ada 10 kursi. Yang satu meraju. Oke lah teman-teman. Jadi kayaknya update-nya cukup sampai di sini dulu. Nanti pokoknya kalau musim panas tuh saya bakalan banyak sekali bikin video di di kebun. Bikin video di kebun karena pasti saya update tentang buah-buahan, sayuran, terus kita bakalan banyak panen-panen dan lain-lain kayak gitu. Oke lah, so terima kasih buat kalian yang sudah ikuti saya punya video ini, sudah ikuti kita punya update-update. Semoga kalian suka dengan videonya dan pokoknya tungguin kita punya video-video musim panas karena pasti banyak keseruan di kebun dan banyak sekali sayuran dan buah-buahan yang segar-segar dan pastinya organik yang kita bakalan panen. Oke, kita ketemu lagi di next video. Dadah!